isinya Andre Taulani gugat cerai istrinya cuy. Ya lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita. Alasan Andre Taulani ceraikan istri. Halo semuanya, apa kabar nih? Yang sudah like dan subscribe Fakta Populer, semoga selalu diberikan kesehatan yang tak terbatas dan senantiasa dianugerahi rezeki yang sangat melimpah. Komedian sekaligus mantan vokalis Stinky, Andre Taulani, mengajukan permohonan talak cerai terhadap istrinya, Rien Wartia Triginia, atau yang lebih akrab disapa Erin. Permohonan cerai tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten. Kuasa hukum Andre Taulani, Novio Manurung, menyampaikan alasan utama gugatan cerai ini adalah karena ketidakcocokan yang sudah lama terjadi di antara pasangan yang menikah pada 2005 tersebut. Ya, lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Ini kan masih tinggal serumah tapi lagi di tengah proses cerai, merasa canggung nggak sih Bang Haji di rumah, nggak bisa rumah tapi masih papasan tiap hari gitu ya? Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya, jadi ya jarang ketemu juga di rumah. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pemicu ketidakcocokan tersebut, Novio memilih untuk tidak membeberkannya. Meskipun sedang dalam proses cerai, Andre Taulani dan Erin dikabarkan masih berkomunikasi dengan baik. So far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana, baik-baik aja. Memberikan pengertiannya gimana? Konsumtif. Enggak. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak gitu. Jadi saya harap sih berita-berita tetap dalam konteks yang positif, karena memang pada faktanya saya sama Erin pun juga masih baik saja. Alhamdulillah masih tinggal bareng. Proses sidang cerai ini pun sudah berjalan. Pada sidang pertama, agenda yang dibahas adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Andre Taulani. Saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang terdekat yang mengetahui tentang percekcokan antara Andre dan Erin. Ini sidang tertutup jadi memang orang dekat Andre, ungkap Novio. Pulangnya juga late malam gitu ya, jadi ya jarang ketemu juga di rumah. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Karena anak-anak juga sekolah kan, anak-anak juga berangkatnya pagi, pulangnya sore. Jadi quality time-nya tuh paling di weekend. Jadi kalau tentang sering berantem itu pernah sempat bilang di YouTube yang lain sering berantem sampai namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya. Akhirnya berantem berbeda pendapat dan hasil itu suatu hal yang wajar sih. Haji tadi masih melayani untuk sarapan kah, dan kopi kah seperti itu? Enggak sih, karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program diet. Bang Haji tadi kan bilang perbedaan prinsip, ya artinya sejak kapan sih perbedaan prinsip itu terjadi Bang? Sudah lama. 18 tahun Sudah lama. Ada 10 tahun? Lebih. Dari zaman OPJ ya? Ya bisa jadi. Orang OPJ ini tahu. Berarti artinya sebelum itu sudah ada obrolan-obrolan untuk memperbaiki berarti Pak? Pasti, semua nggak mungkin lah kalau saya tiba-tiba mengajukan gugatan kalau sebelum-sebelumnya tidak ada perbaikan. Kayaknya apa aja sih Pak Haji untuk memperbaiki prinsipnya berbeda dan Ya berusaha memahami keinginan pasangan apa, ya berusaha untuk mengalah gitu kan, supaya pasangan senang gitu kan. Ya semua kan kita upaya baik kita lakukan. Pak Haji, kesibukan Pak Haji yang padat itu apa jadi alasan juga Pak Haji?
Enggak. Justru saya harus sibuk. Kalau saya nggak sibuk nanti saya malah dimarahin. Ngapain lu di rumah aja nggak sibuk? Kan Kalau bertahan, Pak Haji sebutan bertahan di antara itu gimana Pak Haji? Ya nggak gimana, santai aja. Tetap berupaya. Tetap berupaya. Jadi sebelum itu kira ada momen oke saya mau pisah itu ada momen kapan sih? Beberapa tahun terakhir lah. Tanggapan dari keluarga Bu Erin sendiri seperti apa sih dengan keluarga Pak Haji sendiri? Saya selalu baik kok sama keluarganya, sama ibunya, sama adik-adiknya juga selalu berhubungan baik. Sampai saat ini pun tetap berhubungan baik. Kita nggak ada yang jadi gimana-gimana atas kejadian ini, semua dalam keadaan baik-baik. Oke? Ya, wartawan ya, udah ya. Suara siapa sih? Reaksi teman-teman gimana tanggapannya? Dukungan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga tentu saya yang lebih tahu dengan Mbak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Mengganggu jadi buat Pekerjaan juga masih syuting mungkin ada. Kalau mengganggu pekerjaan ya sedikit banyak pasti. Tapi kan saya tetap harus berusaha profesional gitu. Karena kan biar gimana pun juga saya tugasnya menghibur masyarakat ya tetap harus saya lakukan dengan profesional. Iya, anak-anak sendiri sempat nyoba mengubah Tinggi banget. Oh naik ya. Shock dia shock. Kaget saya. Anak-anak sih apa ya, anak-anak tuh asik-asik sih anak-anak saya semua ya. Anak-anak saya karena juga mungkin udah dewasa jadi sudah memahami dan mereka semua support untuk kebaikan kita semua. Tapi cukup terpukul sih anak-anak ketika memberitahu. Saya cek sih nggak ada yang kepukul. Ini nggak ada yang alhamdulillah sehat-sehat semua. Psikologis ini. Enggak, insya Allah enggak. Anak saya insya Allah anak-anak yang kuat. Diskusi kisahnya juga ngajak anak-anak atau bagaimana? Iya, sebelumnya pun saya juga udah ngobrol sama anak-anak. Kalau nanti papa mungkin sama mama akan saya udah berbicara dari hati ke hati juga dengan mereka gitu. Nah ini Mas Uli juga dari kuasa hukum kita juga. Jadi udah berbicara. Iya. Jadi udah sering ngobrol. Saya diskusi sama anak-anak saya. Jadi keputusan ini diambil bukan sepihak sih. Jadi memang sudah diskusi. Anak-anak saya pun juga udah tahu, udah memahami. Makanya saya bilang tadi, minta tolong berita-beritanya jangan menyudutkan salah satu pihak. Karena Mbak Erin juga baik-baik aja semuanya gitu. Saya pun juga begitu. Jadi kita mau semuanya berjalan dengan damai, prosesnya berjalan dengan lancar. Karena kan yang harus dipikirkan kan bukan proses perceraiannya saja. Setelah perceraian itu kan kita masih punya tanggung jawab untuk kebaikan anak-anak gitu ya. Dan hubungan pun harus tetap terus dijaga secara silaturahmi yang baik seperti itu. Sama-sama hadir dari persidangan kenapa Ci? Kenapa? Hadir sama-sama hadir di persidangan tadi. Ya kan saya dari pagi tuh kegiatan saya padat banget gitu. Jadi ya makanya saya serahkan ke kuasa. Tapi ada hal lain disepakati nggak sih Pak Haji sebelum berpisah? Ini mungkin Kalau itu sih nanti itu kan istilahnya materi pokoknya privasi ya, nanti itu kita bicarakan. adanya pranikah sebenarnya. Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya, harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Kalau harta istri, pengennya sih buat saya juga gitu. Rata-rata kan. Penjelasan belum ada pembagian buat omongan Belum ada. ini dan soal anaknya Pak Haji. Nggak, belum ada. Oke. Seperti Mas Sule gimana? Apanya? Seperti Kami sama Sule memang selalu saling menyemangati dalam hal apapun. Makasih ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak buat waktunya. Ayo foto yuk. Andre Taulani gugat cerai sang istri setelah 18 tahun pernikahan. Seperti biasa gue mau gibah, jadi buat kalian penghuni surga ya minggir dulu ya, tolong banget nih. Gue bener-bener kaget banget ya kemarin, tepat banget kemarin gitu ya. Jadi gue buka TV, gue buka TikTok, Instagram dan segala macam tuh isinya Andre Taulani gugat cerai istrinya cuy. Terus gue kayak orang linglung gitu loh, saya kayak selama ini kayaknya gak ada berita apa-apa gitu ya kan. Terus gue juga bingung gitu kenapa akhir-akhir ini tuh banyak banget yang pisah gitu, banyak banget yang cerai. Kayak lu pada janjian apa bagaimana dah? Dan yang bikin gue kaget adalah
ternyata Andre Taulani sidangnya udah 8 kali, alias kalau nggak salah 3 bulan gitu ya. Berarti kan kalau 3 bulan kan udah dari bulan April. Kalau misalkan bener nih ya, Pak Andre itu gugat cerai istrinya itu udah dari 3 bulan yang lalu gitu kan. Itu mah dari bulan April gitu ya. Tapi pas gue liat Instagramnya Pak Andre itu kayak gak ada apa-apa gitu loh guys. Kayak lu pada ngecek gak sih Instagramnya Pak Andre gitu, kayak gak ada apa-apa gitu. Terus ya yang jadi pertanyaan netizen itu ya, kan si Pak Andre itu kan usianya udah segitu gitu ya. Terus anak udah pada gede-gede, udah berhasil dikuliahin di luar negeri gitu juga ya kan. Ngapain lagi gitu, kenapa sampai bisa ada si perceraian ini gitu loh. Sedangkan kan selama ini kan yang gua tahu dan yang netizen tahu kan gak pernah ada gitu loh berita miring tentang Pak Andre dan tentang keluarganya gitu loh. Apalagi kayak lu sekarang tiba-tiba cerai gitu, kenapa? Tapi ya guys ya, menurut gua ekonomi itu juga nggak menjamin sebuah hubungan itu nggak akan kandas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang perceraian itu penyebabnya karena angka kemiskinan yang tinggi, menurut gua nggak juga. Kalian lihat aja Pak Andre karirnya udah bagus ya kan, harta juga udah berlimpah gitu lah ya, nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi tetap aja tuh pisah. Berarti kan ekonomi tidak menentukan langgengnya suatu hubungan. Ya astaga, gua ngomong mulu sampai nggak sadar masker gua tebel banget ini. Ya udah. Tapi ya guys ya, menurut gua pribadi gitu ya, perceraian dan pernikahan itu sebenarnya tujuannya sama-sama mencari kebahagiaan. Cuman kan namanya kita manusia dan memilih ke jenjang pernikahan gitu ya. Dan kita juga udah memilih pasangan yang menurut kita harusnya bisa sehidup semati gitu. Jadi cukup satu pernikahan gitu. Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan sampai mau memisahkan. Tapi kalau yang namanya hal-hal kayak gini kan pasti kan di luar ekspedisi dong, ya kan? Nggak mau terjadi sebenarnya, tapi ternyata harus terjadi. Ya mau bagaimana gitu. Nah ini baru gua bilas. Kita lanjut. Kalau kata netizen Maya itu namanya masa jodohnya udah selesai gitu ya. Ternyata guys, kata-kata kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan, mungkin itu ada benernya juga, tapi menurut gue tidak sepenuhnya benar juga gitu guys. Intinya gini ya, kita doain aja segala hal yang terbaik untuk Pak Andre, supaya Pak Andre itu bisa lebih bahagia. Karena gue yakin Pak Andre itu pasti sudah memikirkan matang-matang keputusannya dia yang ini. Nah balik lagi, kita semua gak ada yang pernah tahu dapur rumah tangganya mereka seperti apa, dalam rumah tangga kejadiannya seperti apa. Cuma beneran guys, gue salut banget sama Pak Andre ya. Dia yang punya banyak masa, tapi dia bisa menutupi 8 kali persidangan selama 3 bulan dari wartawan dan media sosial. Dengan tanpa membuat drama, membongkar-bongkar aib keluarganya, aib istrinya, dan segala macam. Mungkin juga Pak Andre itu menjaga nama baik anak-anaknya juga kali ya, menjaga hati dan perasaan anak-anaknya ya, karena jejak digital itu tidak bisa hilang. Nggak tahu nggak? Postingan Andre Taulani viral. Jadi ini tuh kayak clue gitu, kayak misalnya lu lagi nunggu part 2-nya tapi lu disuruh bikin conclusion sendiri tanpa ada kejelasan gitu, ya enggak? Jadi di dalam postingan itu yang viral itu tuh, jadi kayak cewek sama cowok tuh pelukan, ya kan? Nah si ceweknya itu pakai baju merah gitu kan, nah terus itu kayak depannya ada kaca kayak mirroring gitu, tapi yang si ceweknya itu jadi seolah-olah jadi ular gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat kan kelihatan lagi meluk cowoknya kan, tapi kalau dilihat di kaca itu kayak cowoknya itu lagi dipeluk sama ular. Nah, apakah kesimpulannya? Bagaimana kalau kita menyimpulkan bareng-bareng? Jadi maksudnya kayaknya itu kayak ngasih tahu ya kelakuan istrinya gimana gitu kali ya. Apa gimana sih ya? Aduh, gue harus konfirmasi sama Pak Aji nih. Kebetulan kan rumahnya sama-sama di Bintaro tuh. Apa gue sowan aja tuh ya ke Pak Aji ya. Assalamualaikum Pak Aji. Gitu datang-datang gue. Assalamualaikum. Mau nanya nih. Udah poin aja nih Pak Aji. Gugat cerai kenapa nih Pak? Ada masalah apa nih ribut-ribut rumah tangga? Gitu. Yang ada gue langsung disemprot air kali ya. Pergi lo, sape.